Selamat pagi semuanya. Oke. Sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini perkenalkan saya Gifty, ahli gizi di RSIMC Pulau Mas. Sebelumnya apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Oke, sehat ya. Tadi udah senamnya, udah keringetan ya, udah sehat. Oke, sekarang udah siap mendengarkan materi. Kita di sini sharing aja mungkin ya. Oke. Jadi di sini temanya makanan sehat untuk keluarga. Makanan bergizi untuk keluarga sehat, maaf. Nanti ada spesifiknya terkait dengan DM sama hipertensi juga ada. Oke, next. Oke, di sini untuk perkenalan diri langsung saja. Sebelumnya saya sudah mengikuti workshop tentang PEDI, yaitu Perkumpulan Edukator Indonesia, Diabetes Indonesia tahun 2024 kemarin di Bogor. Selanjutnya ada training keamanan pangan. Next aja langsung mungkin ke materi aja terkait gizi seimbang ya. Jadi di sini ada piramid ibu bapak terkait gizi seimbang. Jadi susunan yang kita harus penuhi sehari-hari. Di sini yang paling dasar kita ada aktivitas fisik. Jadi ibu bapak di sini tetap harus ada aktivitas ya. Tadi kan udah senam juga ya. Rutin dilakukan? Oke, selanjutnya kita ada ke kebutuhan air minum. Jadi untuk kebutuhan air minum ini untuk orang dewasa minimal di 8 gelas per hari, udah tahu ya. Terus yang kedua ada sumber karbohidrat. Karbohidrat yang biasa kita makan ada nasi, kentang, roti dan lain sebagainya. Selanjutnya ada di sayur dan buah. Sayur dan buah sebagai sumber vitamin, sumber serat bagi tubuh. Selanjutnya kita ada kebutuhan protein. Protein di sini banyak ya. Ada dari protein hewani sama protein nabati. Iya. Oke. Next. Jadi untuk mengonsumsi makanan kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan beraneka ragam. Kenapa? Karena tidak ada bahan makanan yang mengandung semua kebutuhan gizi yang dipenuhi oleh tubuh ya. Jadi dianjurkan emang kita makannya beraneka ragam. Makanya dianjurkan untuk konsumsi sumber karbohidrat, nasinya, sayurnya juga kita harus penuhi, protein nabatinya, protein hewaninya, sayur, buah tetap harus terpenuhi. Makanya kita dianjurkan untuk konsumsi makanan beraneka ragam. Seperti itu ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Selanjutnya kita dianjurkan untuk next. Ya. Nah, jadi di sini ada prinsip untuk isi piringku. Sekarang dari Kemenkes ada anjuran untuk isi piringku, yaitu di sini lengkap tadi yang dijelaskan, ada sumber karbohidrat itu sendiri, ada sumber protein hewani, protein nabati, sayur sama buah. Terus ada untuk ketentuannya bagaimana sesuai dengan kebutuhan kita bagaimana. Terus juga ada beraneka ragam tadi. Terus ada ketepatannya 3J. 3J ini sangat penting, yaitu jam makan dianjurkan tepat waktu, jenis makanan yang dimakan, sama jumlah makanan yang dimakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang. Gimana sih cara taunya? Berbeda-beda kebutuhan masing-masing orang ya. Jadi setiap orang disesuaikan dengan berat badannya, tinggi badannya. Terus juga aktivitas sehari-hari, sama kalau ada beberapa penyakit seperti itu disesuaikan lagi. Makanya untuk kebutuhan ini sebenarnya personal seperti itu. Nanti kita bisa jelaskan. Di sini juga ada anjuran-anjurannya nih untuk gula, garam, sama lemak, gitu ya. Jadi berapa sih anjuran kita konsumsi gula sehari-hari? Gula sehari-hari kita kebutuhannya kurang lebih di 50 gram. Sehari untuk kebutuhan gula. Gula itu dari mana? Bisa dari nasi, terus dari mana lagi? Dari gula itu sendiri ya, gula. Buah, terus ada dari mana lagi? Kopi. Ibunya masih suka kopi. Gimana? Sayur sangat sedikit gulanya kalau dibandingin dengan buah. Iya. Terus selanjutnya ada garam. Kalau garam nih, garam untuk batas maksimalnya berapa satu hari? Ada yang tahu? Enggak ya. Di sini untuk garam sendiri anjurannya di 5 gram.
per hari. Garam beda ya. Kalau garam sama natrium kan berbeda. Kalau natrium kurang lebih 2.300 mg. Misal ibu nih konsumsi mie instan. Kalau mie instan itu kan ada nggak garamnya? Natriumnya ada berarti ya. Mie instan itu natriumnya kalau di kemasan dilihat ada di 1.000 mg. Tinggi sekali ya. Jadi kurang lebih kalau ibu udah makan 2 mie instan, itu sudah memenuhi kebutuhan natrium harian ibu. Jadi kalau ibu udah makan 2 mie instan, nggak boleh lagi makan yang lain ya. Makan mie pakai nasi. Karbo sama karbo gitu ya. Masih iya. Jadi mie itu kan natriumnya tinggi. Mie itu pengganti nasi sebenarnya. Jadi sama-sama sumber karbohidrat. Cuma mie itu kan diawetkan. Jadi ada tambahan natriumnya. Nah, natrium itu kan sama dengan tadi kebutuhan garam ibu seperti itu. Nah, jadi semua makanan kemasan sebenarnya mengandung natrium. Walaupun misal kayak sayur yang diawetkan di kaleng. Terus buah juga ada ya yang di kaleng, itu berarti mengandung natrium. Kalau misal ibu, bapak ada yang ada hipertensi, itu dihindari makan semua makanan kemasan. Jadi yang yang mengandung natrium itu enggak selamanya rasanya asin. Dan yang gulanya tinggi juga rasanya enggak semuanya manis gitu. Itu yang perlu diperhatikan ya. Oke, selanjutnya ada di minyak. Kalau minyak, kebutuhan minyak ada di berapa sih? 20 gram per hari. Itu untuk kebutuhan minyak. Harusnya kalau numis kan penggunaan minyaknya lebih sedikit ya. Kan cuma buat numis bumbunya itu maksimal masih boleh. Kalau emang benar cara numisnya, cara menumis kan penggunaan minyaknya lebih sedikit ya. Next. Selanjutnya ada aktivitas fisik. Tadi ibu bapak sudah aktivitas ya. Jadi dibedakan antara aktivitas fisik sama olahraga. Kalau misal ibu bapak kegiatan sehari-hari ada berkebun, terus ada menyapu, itu dikatakan aktivitas fisik atau olahraga? Iya. Tapi kita tetap butuh olahraga enggak? Oke, berarti udah tahu ya. Oke, next. Selanjutnya adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi diusahakan bapak ibu tetap harus menjaga kebersihan diri, hygiene gitu ya. Cuci tangan dan lain sebagainya. Seperti itu. Sama ada IMT. IMT apa tuh? Indeks massa tubuh. Jadi pengecekan atau memonitor berat badan ibu bapak. Jadi diusahakan emang dikontrol nggak boleh terlalu tinggi atau terlalu besar gitu ya, maksudnya dari status IMT ibu bapak seperti itu. Jadi berat badannya diusahakan dikontrol seperti itu. Selanjutnya next. Ini sepiring sehat untuk diabetes mellitus. Next. Ini untuk prinsip diet dari diabetes mellitus, tadi kurang lebih sama, ada 3J, jam makan. Jam makan untuk menderita diabetes mellitus diusahakan emang tepat waktu, konsisten. Kenapa? Karena terkait dengan takutnya ada hiper atau hipoglikemi. Jadi jarak waktu makan yang terlalu jauh juga berbahaya untuk penderita diabetes seperti itu. Jadi diusahakan makan 3J. Diusahakan 3J jam makannya tepat waktu, yaitu disarankan emang 3 kali makan utama ya, pagi, siang, malam, bisa 2-3 kali snack. Misal jam 10 ada snack, jam 3 sore ada snack. Kalau dirasa masih lapar, jam 20 masih bisa snack. Tapi snacknya perlu diperhatikan, nggak boleh snack-snack sembarangan ya. Iya, nggak boleh kue, gitu-gitu ya. Kalau malam makan mie.
Karena lapar makan mie. Makan mie. Oke, nanti bisa diatur untuk pemilihan jenis makanannya nanti ada. Yang kedua adalah jenis. Diusahakan jenis sesuai dengan prinsip diabetes apa? Kita hindari makanan karbohidrat sederhana. Apa itu yang termasuk karbohidrat sederhana? Gula. Terus? Kue, betul. Jadi tepung-tepungan, gula, sirup. Iya, itu dibatasi. Iya, kalau bisa dihindari, dihindari. Kenapa? Karena itu kan karbohidrat sederhana itu penyerapan dalam tubuhnya lebih cepat seperti itu. Jadi lebih cepat beresiko menaikkan gula darah. Selanjutnya yang harus dibatasi tadi karbohidrat kompleks atau lebih baik memilih karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu apa aja? Ada yang tahu? Karbohidrat kompleks itu kayak nasi. Nasi. Kalau tepung masuknya tadi ke karbohidrat sederhana. Gandum, iya. Umbi-umbian, itu termasuk karbohidrat kompleks, itu lebih dianjurkan untuk menderita diabetes. Kenapa? Karena itu mengandung banyak serat, seperti itu ya. Serat yang di sini gunanya untuk apa sih? Untuk menekan kadar gula darah, sama menekan kadar kolesterol dalam tubuh juga, membuat rasa kenyangnya lebih lama juga. Biasanya ketika penderita diabetes itu kan lebih seringnya mudah lapar. Betul nggak? Betul ya. Iya, makanya dipilihlah makanan-makanan yang serat tinggi. Fungsinya buat apa? Buat tadi membuat rasa kenyangnya juga lebih lama, seperti itu. Selanjutnya ada jadwal. Tadi yang saya jelaskan, maaf, jumlah ya. Jumlah. Kalau jumlah makanan disesuaikan sama tadi berat, tinggi badan, aktivitas masing-masing orang berbeda-beda biasanya. Nanti untuk kebutuhannya secara personal biasanya bisa dihitungkan seperti itu. Selanjutnya, next. Oke. Tadi sudah dijelaskan ya, jadi untuk kalorinya ditentukan dengan umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, sama aktivitas masing-masing orang berbeda. Selanjutnya ada batasi karbohidrat kompleks nih, ada nasi, lontong, roti, ketan. Itu termasuk karbohidrat kompleks, bisa dikurangi. Masih bisa dikonsumsi tapi dikurangi saja jumlah porsinya, seperti itu. Terus yang ketiga, hindari sumber karbohidrat sederhana yang mudah diserap ini. Karena seratnya juga lebih sedikit atau hampir tidak ada. Seperti itu, seperti tepung, gula-gula, sirup, selai, manisan gitu ya. Itu bisa dihindari. Jadi kayak makan kue, itu kan dari tepung-tepungan ya. Gorengan, apalagi bakwan mulu. Iya, itu harus dibatasi karena itu kan dari tepung. Kalau emang mau makan gorengan berarti nggak usah pakai tepung. Gimana? Tempe goreng. Itu lebih baik daripada tempe tepung. Enak. Gitu ya, nanti bisa disesuaikan. Selanjutnya, next. Ini dia, jadi ada prinsipnya terkait dengan cara pengaturan makan untuk diabetes. Jadi ini ada piring, model piring T. Ini biasa untuk menderita diabetes. Jadi setengahnya dari piring itu sayur sama buah. Jadi di sini ambil seratnya lebih tinggi. Selanjutnya di seperempatnya ada karbohidrat. Nasi, roti kentang atau yang lain masih bisa seperempatnya. Nanti seperempatnya lagi apa? Protein. Protein hewani sama protein nabati. Gitu. Nanti jadi seratnya tadi sesuai ya. Seratnya kan lebih tinggi. Tadi kita mau ngambil seratnya nih. Karena fungsinya tadi biar kadar gula darah lebih turun seperti itu. Terus rasa kenyangnya juga lebih lama. Terus di sini ada nasi putih, masih bisa konsumsi nasi putih. Kalau emang ya nggak bisa nasi merah, nggak bisa. Sebenarnya masih aman, masih bisa dikonsumsi. Yang penting berarti
makan sayurnya lebih banyak. Jadi di sini untuk prinsip nasi putih, nasi merah. Jadi nasi semakin merah, semakin hitam, semakin bagus. Kenapa? Karena seratnya lebih tinggi. Gitu. Iya. Tapi ada beberapa yang emang nggak bisa ya konsumsi nasi merah atau nasi sebagainya. Masih bisanya nasi putih nih, karena rasanya nggak enak, kasar gitu ya. Iya. Iya. Jadi kalau emang dirasa nggak bisa makan nasi merah atau nasi yang coklat gitu nggak bisa, nasi putih aja nggak apa-apa. Yang penting apa? Makan sayur sama buahnya lebih banyak. Makan sayurnya lebih banyak di sini. Oh nasi kemarin, karena nasi kemarin nasi angetan, tapi dipanasin lagi. Oh makanya udah dingin. Nanti ya, nanti ada sesi tanya jawab. Oke, terus di sini ini ada keterangannya nih. Kalau misalkan kita harusnya ada timbangannya untuk mau makan, tapi agak susah ya. Setiap kali makan masa nimbang gitu ya, agak repot. Nah ini ada caranya. Ketika misal konsumsi sayur harus satu kali kepalan tangan. Jadi satu ini ya. Satu mangkok, iya, jadi bisa pakai tangannya sendiri bisa, tapi ini isinya aja. Jadi 2 kali ini bisa. Kalau sayur sih sejauh ini masih boleh dikonsumsi dalam jumlah banyak. Kenapa? Karena seratnya lebih tinggi, gulanya lebih aman daripada konsumsi buah. Kalau buah tetap harus terkontrol. Kenapa? Kalau buah ada kadar gulanya ya. Ini kalau sayur. Kalau untuk karbo bisa 1 kepalan tangan masing-masing. Biar tahu untuk mengontrol kira-kira berapa sih pengaturan makannya gitu ya. Terus untuk protein bisa 1 telapak tangan masing-masing kurang lebih. Untuk 1 porsinya kan ada 40 gram untuk protein. Contohnya ayam, kalau ayam tanpa kulit itu bisa 1 telapak tangan masing-masing. Kalau untuk protein nabati juga sama 1 kepalan tangan masing-masing. Kalau untuk ini di paling ujung ada minyak. Kalau minyak 1 ibu jari masing-masing atau 1 sendok teh. Jadi itu diusahakan segitu. Jadi gimana sih cara ngaturnya? Diusahakan kalau 1 sendok teh ini diusahakan 1 piring ibu bapak. Kalau udah ada yang digoreng 1 macam, yang lainnya jangan ada yang digoreng, maksimal ditumis. Itu untuk prinsip yang kebutuhan minyaknya. Jadi misal nih, ayamnya udah digoreng, berarti yang lainnya jangan ada yang digoreng lagi di 1 piring yang ibu bapak konsumsi ya. Gitu, buat mengontrol minyaknya. Selanjutnya next. Nah ini untuk jadwal makannya, untuk penderita diabetes. Bisa 5-6 kali ya, jadi 3 kali makan utama, jadi besar, pagi, siang, malam. Terus ada 2-3 kali snack. Di sini ada misal jam paginya sarapan, ini ada kebutuhannya kira-kira berapa persen dari kebutuhan ibu bapak. Jam 7, jam 10 nanti disesuaikan seperti itu. Kalau yang jam 21 ini ekstra ya, jadi ketika emang ibu bapak dirasa lapar. Tapi ketika habis makan snack jangan langsung tidur gitu ya. Iya. Diusahakan tepat waktu ini, konsisten. Terus selanjutnya next. Ini sekarang untuk hipertensi, sepiring sehat untuk hipertensi ya. Oke, untuk mencegah hipertensi nih. Diusahakan apa? Tadi kan udah dibahas ya, batasi gula, garam, lemak dibatasi. Jadi untuk hipertensi biasanya maksimal di 1 sendok teh garam atau kurang lebih 5 gram. Itu untuk garam. Garam tadi dijelasin ya, garam sama natrium berbeda. Kalau natrium bisa 2300, jadi kurang dari 2300 mg. Seperti itu. Terus selanjutnya ada aktivitas fisik. Ibu bapak udah ngelakuin ya aktivitas fisik. Hindari ngerokok juga.
Bapak mungkin hindari rokok sama diet seimbang tadi. Kalau ada diabetes, pakainya model piring yang T tadi ya. Tetap pakai model piring yang T. Terus mempertahankan berat badan juga. Sama menghindari minum alkohol tentunya. Karena beresiko juga. Selanjutnya next. Ya, atur pola makan kan sudah ya. Terkait dengan protein dan lemak. Jadi tadi terkait hipertensi juga kurangi makan makanan yang digoreng. Kita batasi lemak di sini. Terus juga bisa konsumsi minyak ikan di sini. Sedikitnya 3 kali per minggu sama konsumsi buah dan sayur. Di sini untuk buah dan sayur sama ya. Kalau sayur sendiri boleh dikonsumsi lebih banyak seperti itu. Karena sayur kalorinya juga sangat sedikit, gulanya juga sangat sedikit. Tapi perlu diperhatikan ketika nggak ada riwayat asam urat juga atau pas asam uratnya juga lagi nggak naik gitu. Terus selanjutnya konsumsi buah-buahan. Kalau buah-buahan ini juga perlu terkait dengan vitamin sama mineralnya, tapi tetap harus diperhatikan untuk menderita diabetes. Jadi buah boleh dikonsumsi tapi dibatasi. Karena buah mengandung gula, walaupun gula alami tetap bisa beresiko menaikkan kadar gula darah. Seperti itu. Next. Mungkin tadi tambahan terkait buah, juga ada buah namanya yang indeks glikemik tinggi. Jadi penyerapan dalam tubuhnya lebih cepat seperti itu. Biasanya buah-buah apa saja sih yang bisa cepat menaikkan kadar gula? Ada buah namanya buah musiman. Buah musiman itu sangat beresiko, sangat tinggi kadar gulanya seperti itu. Mangga betul, betul. Apalagi kelengkeng, boleh, iya. Pisang masih Ya kalau pisang sih masih bisa dikonsumsi, itu kan nggak termasuk buah musiman ya. Tapi perlu diperhatikan lagi dengan kondisi masing-masing. Kalau pisang indeks glikemiknya tinggi, tapi seratnya juga tinggi sebenarnya. Kalau misal kayak dirasa lapar nih malam-malam kayak snack ya tadi ya, daripada ibu makan semangka bisa habis beberapa potong, padahal semangka juga kadar gulanya tinggi, tapi nggak ngerasa cepat kenyang. Daripada ibu makan 1 pisang, itu lebih cepat mengenyangkan. Iya, jadi pemilihannya seperti itu saja. Oke deh, kira-kira seperti itu. Selanjutnya juga kita ada mau senam DM ya. Jadi ada senam khusus diabetes mellitus. Nanti kita coba praktekkan. Oke, sebentar saja mungkin ya.